Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, Bapak sedikit akan membuat tutorial ya terkait dengan pembahasan soal-soal yang berhubungan dengan persamaan kuadrat. Jadi tolong disimak baik-baik dan didengarkan baik-baik. Penjelasan saya ya hanya bisa lewat video ini karena Bapak nggak bisa tatap muka langsung dengan kalian ya. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Mari kita mulai sekarang. Ya, kita mulai. Di contoh soal yang pertama, ini adalah contoh soal yang paling dasar di persamaan kuadrat. Tentunya adalah kalian harus ingat dulu bentuk umum dari suatu persamaan kuadrat itu apa. Ya. Lihat bentuk umumnya adalah ax kuadrat. Ini bentuk umumnya. Ax kuadrat ditambah dengan bx, ya, ditambah dengan bx, ditambah dengan c. Karena ini persamaan ya, maka harus ada sama dengan 0. Kalau tidak ada sama dengan 0 berarti bukan samaan. Oke, untuk menjawab soal nomor 1, kita lihat di bentuk umum ini, persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu ya, dari bentuk persamaan kuadrat ini kita lihat variabel tertinggi, variabel pangkat tertingginya berapa? 2 ya. Jadi selain pangkat 2 berarti dia bukan persamaan kuadrat. Sekarang kita lihat untuk menjawab soal nomor 1 ini, kita lihat berikut ini yang merupakan persamaan kuadrat adalah 3x kurangi 5 sama dengan 0. Kita lihat di sini nomor A. Nomor A ini pangkat tertingginya berapa dari variabel yang ada? Ya, ini hanya 1 ya. Kalau tidak ada tulisannya pangkat di sini berarti dia berpangkat 1. Jadi yang A ini bukan persamaan kuadrat. Karena apa? Karena pangkat tertingginya bukan 2. Ini hanya 1. Kemudian yang B. Ini ada 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 4. Pak, ini kan ada pangkat 2-nya. Betul. Tetapi kita lihat pangkat tertinggi dari persamaan kuadrat berapa? 2. Di sini pangkat tertinggi dalam bentuk persamaan ini berapa? 3. Ini loh, ini tertingginya 3. Berarti ini juga bukan persamaan kuadrat. Ya. Oke. Sekarang yang C. Pak, yang C gimana? Kita lihat dari persamaan ini. Ini kan persamaan ya, persamaan. Kita lihat persamaan ini. Pangkat tertingginya berapa? 2. 2, Pak, ini 2. Nah, ini ya, ini kalau kita apa namanya? Buat ini kan pangkat tertinggi adalah 3. Jadi kalau kita ambil gini ya, ini kalau kita ambil berarti kan x pangkat 3. Ya toh? X pangkat 3 ini kan pindah ke ruas kanan. Pindah ke sama dengan ini ya. Jadi kurangi ya 2x kuadrat 2x kuadrat, kemudian ini 4 juga kita pindah ke sini, tanda plus ya, kita berubah jadi min, menyeberangi sama dengan. Nah ini kan jadi bentuk persamaan kuadrat sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nah ini pangkat tertinggi adalah 3, berarti ini juga bukan persamaan kuadrat. Terus Pak, yang bawah yang D. Yang D ini kan kita lihat, ini bukan bentuk umum persamaan kuadrat ya. Ini masih bentuk kasar dari persamaan kuadrat. Kalau bentuk umumnya ini yang di atas, yaitu a kuadrat ditambah bx ditambah c, alias variabel x kuadrat itu di paling depan ya. Ya kita buat dia paling depan. Mari kita buat paling depan ya. Berarti ini adalah negatif x kuadrat kan itu ya, seperti sama yang di atas. Negatif x kuadrat, kemudian ini kita pindah ke ruas kiri menjadi kurangi 5x gitu ya, kurangi 5x, kemudian yang 10 juga kita jadi negatif 10 sama dengan 0 ya. Ini sudah sama dengan bentuk umum. Pak, beda lah, ini plus semua. Masya Allah. Nah, bentuk umum ini, tanda positif ini itu kan ya, apa namanya, itu hanya tanda ya. Jadi ini bisa sepertinya kalau kita buat jadi negatif gitu ya. Ini ya,
negatif plus X kuadrat, kan gitu toh. Ini ya, ini kalau saya buat seperti ini bisa loh, ditambah, kan gitu toh, negatif 5X, kan gitu, negatif 5X ya nggak, terus ditambah negatif 10, kan sama seperti yang atas ya. Jadi ini yang D adalah persamaan kuadrat ya. Ini AX ya, AX kuadrat plus BX plus C ya. Jadi kalau ditanya A nya berapa ya, min 1 ini, min ini, jadi bukan min X kuadrat ya. Kalau di depan variabel itu tidak ada angkanya atau tidak ada bilangannya, berarti variabelnya adalah 1. Jadi nilai A nya itu adalah negatif 1, nilai B nya itu berarti negatif 5, nilai C nya berarti negatif 10. Jadi yang betul jawabannya adalah yang D. Inilah merupakan persamaan kuadrat. Oke ya, oke, silahkan dicatat dulu. Kemudian kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2, dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 3X ditambah 5 sama dengan 0, koefisien dari X kuadrat berapa? Nah, kita ingat-ingat dulu tadi ya, ingat-ingat tadi bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ya, ditambah BX ditambah C tambah C ya, sama dengan 0. Kita lihat itu persamaan kuadrat itu. Berarti ini koefisien X kuadrat itu adalah A. Koefisien X kuadrat adalah koefisien dari X ini adalah B, dan yang C ini adalah konstanta. Mari kita lihat yang ini. Sekarang kita buat X kuadrat dikurangi 3X ditambah dengan 5 sama dengan 0 ya. Tambah 5 sama dengan 0. Oke, maka kita dapat, nah kita buat seperti ini ya, biar jadi tambah semua. Berarti ini X kuadrat ditambah dengan min 3X ya, min 3X kemudian ditambah dengan 5 sama dengan 0. Maka nilai A nya berapa? Nilai A ini depan ini ya, nih paling depan ini nilai A. Ini tidak ada angkanya Pak. Kalau tidak ada angkanya berarti dia bernilai berapa? 1. Kemudian nilai B nya berapa? Nilai B ini, nilai B nih, nilai B nya berapa? Nilai B berarti negatif 3. Jangan ditulis dengan 3X ya. Nilai B itu berarti koefisien dari X ini ya. Kemudian C nya berapa? C nya adalah 5. Ingat, koefisien dari X kuadrat itu adalah nilai A. Nah, di sini nilai A nya berapa? 1. Ini berarti jawabannya. Yang 2 adalah, jadi koefisien dari X kuadrat adalah 1. Kalau Bapak tanya koefisien dari X berapa? Koefisien dari X itu berarti nilai B. Nilai B nya berapa? Negatif 3. Berapa konstantanya? Konstanta itu berarti bilangan yang tidak punya variabel. Ini berarti 5. Ini C berarti sama dengan 5. Oke, kita lanjut. Yang nomor 3. Untuk saat ini Bapak hanya akan bahas 5 soal saja, karena kalau Bapak bahas terlalu banyak soal nanti malah akan kelamaan waktunya. Ini kenapa nggak bisa dipencet? Oke, sebentar. Oke ya, ini yang nomor 3 ya. Nilai diskriminan dari persamaan kuadrat 2X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 5 sama dengan 0. Kalian ingat apa itu diskriminan? Diskriminan itu adalah D, ya, ini singkatannya adalah D, sama dengan ya, ini diskriminan B kuadrat B pangkat 2 dikurangi
4 kali A 4AC. Arti AC ini berarti saling dikalikan. Nah, kita lihat dulu di sini. Dari persamaan kuadrat ini ya, nilai A-nya berapa? Ingat ya, nilai A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Jadi bilangan yang ada di depan X kuadrat. Nilainya berapa? 2 ya. Nilai B-nya A, nilai A-nya 2, berarti nilai B sama dengan nilai B itu adalah bilangan yang ada di depan X. Di depan X ini berapa? Bukan 3 ya. Ingat, bentuk umumnya ini adalah, kalau kita buat bentuk umum ini menjadi 2x kuadrat kan gitu ya. 2x kuadrat kan bentuk umum harus tambah semua ya. 2x kuadrat ditambah, nah ini negatif 3 ya. Negatif 3x, maaf ini 3 nya jelek banget. Negatif 3x ditambah negatif 5 gitu ya. Ini negatif 5 bapak. Jadi nilai B nya berapa? Negatif 3. Dan nilai C nya berapa? Nilai C nya adalah negatif 5. Maka kita bisa hitung nilai diskriminannya adalah, lihat masuk ke sini, B kuadrat dikurangi 4AC. B nya berapa nilai B tadi? Nilai B adalah negatif 3. Negatif 3 pangkat 2 ya. Negatif 3 pangkatkan 2. Dikurangi dengan 4 kali A. A nya itu berapa? 2 ya. Kita ambil pakai titik ya, dikali dengan C nya negatif 5. Ingat, kalau ada perkalian negatif 5 kita gunakan kurung, karena nanti kalau tidak kita pakai kurung nanti kalian kira menjadi pengurangan ya. Sekarang negatif 3 pangkat 2. Negatif 3 kali negatif 3 itu kan sama artinya dengan 3 kali 3, yaitu 9. Dan min kali min adalah positif, berarti ini ya jawabannya adalah 9. Kemudian ini kan 5 kali 2 10 ya, negatif 10. Min kali min jadi plus kan gitu ya. Nah, tinggal ini min udah dikalikan, tinggal 5 kali 2 10, 10 kali 4 berarti 40. Berarti tinggal 9 ditambah dengan 40, ketemunya adalah 49. Jadi diskriminan dari persamaan kuadrat tersebut adalah 49. Ini yang nomor 3. Kita lanjut yang nomor 4. Bapak hanya bahas 5 soal saja. Nah, kembali ke nomor 2. Maaf, ada kesalahan teknis. Kembali ini ya nomor 4 ya. Kita ke nomor 4. Persamaan kuadrat X kuadrat plus 2x ditambah 5 mempunyai akar-akar yang gimana? Real dan berlainan, akarnya kembar, imajiner, atau tidak punya akar ya. Untuk menjawab ini kalian harus cari dulu nilai diskriminannya. Nah, ini dia, masih ingat nggak? Kalau nilai diskriminan itu positif ya, positif itu berarti lebih dari 0 ya. Kalau positif berarti dia punya 2 akar real yang berlainan. Ya, ingat ya, kalau nilai diskriminannya positif atau lebih dari 0, maka dia mempunyai 2 akar real yang berlainan. Sedangkan jika nilai diskriminannya ini sama dengan 0, ya, jika nilai ini sama dengan 0, berarti dia mempunyai akar kembar. Jadi persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar yang sama, ya, ya, antara x1 dan x2 itu nilainya sama. Dan seandainya nilai diskriminan ini kurang dari 0 atau bernilai negatif, ya, kurang dari 0 berarti bernilai negatif, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar imajiner. Gitu ya. Nah, mari kita lihat. Kita buktikan dulu. Ini nilai A-nya berapa? Kita cari. Ini nilai A-nya adalah 1. Terus nilai B-nya berapa? 2, ya. Nilai B sama dengan 2, kan sudah sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat, dan nilai C ini adalah 5. Ya, tinggal kita cari nilai diskriminan. Tadi gimana nilai D? D sama dengan B kuadrat dikurangi dengan 4AC. Ini jangan lupa rumusnya akan kalian gunakan sampai kalian besok ke SMA atau SMK. Ini pasti akan dibawa terus ya.
B kuadrat min 4 AC. Nah, nilai B-nya berapa? Nilai B itu adalah 2. Berarti 2 pangkat 2 dikurangi dengan 4 ya, dikali dengan 1 dikali dengan 5. Nilai C-nya adalah 5. Berarti nilainya adalah 4. Ini biasanya sering kalian salah tuh adalah 4 dikurangi 4 dulu baru dikali 5. Ingat ya Mas, ini adalah perkalian, berarti ini dulu yang diselesaikan ya. 4 dikurangi 4 kali 1 kan 4 kali 5 berarti 20. Berarti 4 dikurangi 20 nilainya berapa? Nilainya adalah negatif 16 ya, negatif 16. Nah, jika nilai D ini kurang dari 0 atau nilai D ini bernilai negatif, maka dia mempunyai akar yang imajiner gitu ya. Kalau nilai D-nya positif, berarti dia mempunyai akar real ya, akar nyata dan juga berlainan. Jadi akar satu dan akar lain itu beda-beda gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 5. Oke, kita lanjut nomor 5. Di nomor 5. Oke, yang nomor 5 adalah salah satu akar persamaan kuadrat. Nah, kalau ini gimana Pak? Oh, ini simple banget. Kalau yang ini berarti tinggal kita masukkan aja. 1 kita masuk ke sini, apakah cocok sama dengan 0? Kita lihat ya. Ini 1 kuadrat, 1 kuadrat. Oh, maaf, ini mana tadi? Ya, ini ya. Oke, yang A dulu kita bahas yang A. 1 kuadrat dikurangi dengan 3 kali 1, 3x-nya. 3x-nya kan x-nya 1 ditambah dengan 2, apakah sama dengan 0 kan gitu ya. Kita lihat apakah betul atau salah. 1 kuadrat kan 1 kurangi 3 ya. 3 kali 1 adalah 3 ditambah dengan 2 ya, sama dengan 0. Berapa jawabannya? Ya, kan 1 tambah 2 3 ya. 3 kali 3 sama dengan 0. Oh, berarti ini 0 sama dengan 0. Sama nggak nilainya? Sama ya. Nah, kalau nilainya sama seperti ini, berarti ini adalah akar dari persamaan kuadrat di atas. Berarti jawabannya berapa? 1. Nah, gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari Bapak yang terkait dengan soal-soal yang seperti ini. Bapak jujur agak kesulitan kalau Bapak membuat coretan di laptop seperti ini, karena Bapak belum ada pen tablet ya, jadi hanya menggunakan mouse. Oke, jadi sekian dulu. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WA atau di Classroom. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.